Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hanum Nur Hanafi dengan NIM 7001, Nurul Winda Utami dengan NIM 7019, dan saya Palupina Wangsari dengan NIM 7025 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memberikan makanan dan obat pada pasien. Next. Menyajikan dan memberikan makanan untuk klien. Cara menyajikan makanan: 1. Disajikan di atas sebuah kaki, di atas bagi yang rapi dan menarik. 2. Makanan disesuaikan dengan selera klien atau tidak boleh bertentangan dengan pantangannya. 3. Sayuran dan lauk dipisahkan dengan piring kecil. 4. Makanan disajikan dalam keadaan hangat. 5. Waktu makan ditentukan atau dijadwal untuk anak-anak diberikan mainan agar lebih menarik. 6. Gunakan meja kecil apabila klien dapat makan sendiri. Next. Berikut di sebelah pojok kanan contoh pengaplikasian di meja kecil untuk klien yang bisa memakan sendiri, dan di pojok kiri atas contoh penyajian makanan di rumah sakit. Next. Pelaksanaan: 1. Memberitahu klien dan keluarga. 2. Mendekatkan alat-alat. 3. Mencuci tangan dan memakai APD bila diperlukan. 4. Ditanyakan pada klien apakah ingin BAB dulu atau tidak. 5. Makanan telah disiapkan di meja dalam kondisi masih hangat. 6. Cara memberikan makanan tergantung pada keadaan klien. 7. Untuk klien yang dapat duduk sendiri, klien didudukkan. Makanan disiapkan di atas meja kecil dan ditaruh di depan perut klien di atas tempat tidur. Sediakan serbet dan bel agar klien dapat memberitahu bila makanannya sudah habis. Next. Untuk klien yang dapat makan sendiri namun tidak boleh duduk, klien dimiringkan sebaiknya ke kiri agar dapat makan dengan tangan kanan. Letak serbet di bawah dagu, letakkan makanan di dekat klien. Untuk minum menggunakan sedotan serta sediakan bel agar klien dapat memberitahu bila makanannya sudah habis. Bila klien perlu disuapi, klien ditidurkan senyaman mungkin. Pasang serbet di atas dada di bawah dagu. Pelaku duduk di samping klien. Waktu memberikan minum, posisi klien agak diangkat dengan tangan kiri dan tangan kanan pelaku memegang gelas yang dibantu dengan sedotan.
Setelah selesai alat makan dibereskan, melepas APD dan mencuci tangan, serta mencatat dalam buku harian jumlah makanan yang dihabiskan. Next. Memberikan makanan pada klien melalui selang penduga atau sonde, yaitu memasukkan makanan cairan ke dalam lambung dengan menggunakan selang penduga melalui hidung. Tujuannya untuk memberikan makanan pada klien yang tidak dapat makan secara normal untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Gambar di samping kanan merupakan ilustrasi contoh makanan klien melalui sonde. Next. Persiapan alat-alat, 1. APD, 2. Bagi yang berisi gelas berisi makanan cair, gelas berisi air minum, corong, serbet, tisu, celemek, dan bengkok. Next. Pelaksanaannya, 1. Memberitahu klien dan keluarga, 2. Mendekatkan alat, 3. Mencuci tangan, 4. Memakai APD, 5. Mengatur posisi klien sesuai keadaan. 6. Memasang serbet di bawah dagu klien. 7. Letak bengkok di sisi klien. 8. Mengontrol suhu makanan. 9. Menuangkan makanan ke dalam corong sedikit demi sedikit dan agak dimiringkan. Tinggi corong kira-kira 15-20 cm dari permukaan wajah klien. Next. Sepuluh, membuka klem atau penjepit sonde sambil terus mengisi corong untuk menghindari udara masuk ke pipa corong. 11, bila makanan terakhir sampai di leher corong, segera tuangkan air matang 500 cc. 12, menjepit pangkal sonde, melepas corong, menyumbat lubang pangkal sonde dengan penyumbat, lalu dibungkus dengan kasa steril. 13, mulut dan sekitar dibersihkan dengan tisu dan buang ke dalam bengkok. 14, merapikan akot. 15, melepas APD dan mencuci tangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Winda. Selanjutnya adalah cara memberi obat kepada pasien. Tujuannya mempercepat penyembuhan, mengurangi penderitaan, dan mencegah penularan. Etiket atau label pada obat biasanya terletak di luar kemasan yang memiliki arti 1. Warna putih untuk obat yang dapat diminum atau obat dalam, warna biru untuk obat yang tidak dapat diminum atau obat luar, warna hijau untuk obat yang dijual bebas tanpa resep dokter, warna hitam obat yang berbahaya atau obat keras dan racun. Next. Tulisan pada etiket obat berisi, yang pertama, nama klien, yang kedua, mengatur dosis, selanjutnya mengatur waktu, dan yang terakhir, menulis instruksi pemberian obat, misalnya dikocok sebelum diminum, sebelum makan, atau sesudah makan. Pelaksanaannya, memberi obat dapat melalui hidung, mulut, kulit, telinga, mata, anus, atau vagina. Cara pemberian obat melalui mulut. Yang pertama, cuci tangan sebelum atau sesudah dan sesudah memberi obat. Yang kedua, baca label kemasan dengan benar. Yang ketiga, meminumkan obat dengan hati-hati. Pastikan obat ditelan oleh klien. Yang keempat, perhatikan reaksi pasien. Catat hasilnya dan hentikan pengobatan jika klien tidak kunjung membaik. Yang kelima, setelah selesai letakkan kembali obat dalam tempat yang aman. Next. Cara pemberian obat kepada anak-anak. Pemberian puyer. Puyer biasanya terasa pahit. Pada anak dapat dicampur dengan air, gula, atau teh manis. Pil dan tablet. Haluskan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan air gula atau teh manis, lalu minumkan pada anak.
pastikan obat tertelan. Jika bayi atau anak tidak mau, bisa dicangar atau tekan dagunya dan segera masukkan obatnya, kemudian tutup mulutnya. Next. Cara memberikan obat tetes. Obat tetes bentuknya macam-macam. Ada obat tetes telinga. Caranya, klien dibaringkan miring dan telinga yang sakit di atas. Teteskan obat sesuai dosis. Klien tetap miring dalam beberapa menit. Kemudian pijat telinga dengan lembut, tepat di lubang telinga untuk memastikan obat masuk. Cara pemberian obat tetes pada mata. Klien dibaringkan atau didudukkan dengan nyaman. Bersihkan kotoran mata dengan tisu. Lebarkan mata dan teteskan obat dengan jarak 5 cm. Ulangi sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian bersihkan mata dengan tisu. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Hanum. Selanjutnya adalah pemberian obat tetes hidung. Pertama, klien diminta untuk duduk dan kepala ditarik ke belakang, miringkan ke satu sisi. Yang kedua, bersihkan lubang hidung dengan cotton bud. Yang ketiga, teteskan obat, kemudian tutup lubang hidung. Minta klien tetap melihat ke atas beberapa menit. Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya mau bertanya, Mbak. Ya, silakan Mbak Lisa. Saya Ananda Trikumala, NIM 7012. Mau bertanya, mengapa makanan di rumah rasanya hambar? Di rumah sakit. Ya, baik. Selanjutnya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Lisa Miftakul Jannah, NIM 7013. Bagaimana cara agar anak tetap mau konsisten meminum obat? Terima kasih. Baik, Mbak Lisa. Saya mau bertanya. Nama saya Firda Mutiara Ringanis, NIM 7006. Apakah semua obat tetes telinga itu sama? Terima kasih. Ya, sebentar akan kami diskusikan dengan kelompok kami. Nanti akan kita bantu jawab. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Nanda, NIM 7012. Pertanyaannya, mengapa makanan di rumah sakit terasa hambar? Sebenarnya makanan untuk kesehatan tidak harus selalu tidak enak.
baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Sayangnya, seringkali menu di rumah sakit terlalu monoton atau disamaratakan, baik untuk pasien yang berbeda-beda penyakitnya. Alhasil, bagi pasien yang tidak perlu memangkas asupan garam, harus mendapat menu yang sama tawarnya dengan pasien yang sedang bermasalah dengan hipertensi. Sebenarnya tujuan rumah sakit sendiri baik, karena bagaimanapun juga mereka yang sebaiknya mengontrol asupan gizi dari pasiennya masing-masing. Bagaimana Mbak? Apa sudah lebih jelas? Iya, sudah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Lisa. Pertanyaannya, bagaimana cara agar anak tetap konsisten dalam meminum obat? Jawabannya, yang pertama, berikan obat dengan rasa yang digemari anak. Yang kedua, berikan penjelasan kepada anak. Untuk anak yang lebih besar bisa diberikan pengertian. Terus yang ketiga, jangan berbohong kepada anak. Sebagian orang tua mungkin pernah membohongi anaknya dengan mengatakan bahwa obat yang diminum memiliki rasa manis, padahal pahit. Hal ini justru akan membuat anak merasa tertipu dan enggan meminum obat tersebut. Selanjutnya, memberikan anak pilihan. Yang selanjutnya, memberi hadiah. Selanjutnya yaitu membuat suasana menyenangkan. Selain itu, cobalah untuk membuat suasana minum obat lebih menyenangkan, misalnya mengajaknya untuk menonton televisi, membaca buku, atau mendengarkan musik yang ia sukai. Bagaimana Mbak Lisa? Iya, Mbak. Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Firda Mutiara Rengganis dengan NIM 7006. Pertanyaannya, apakah semua obat tetes telinga itu sama? Jawabannya, beda. Dan berdasarkan jenisnya, ada beberapa obat tetes telinga bisa ditemui, yaitu 1. Kandungan antibiotik untuk menangani infeksi akibat bakteri, 2. Kandungan steroid untuk meredakan pembengkakan dan rasa nyeri, 3. Kandungan anti jamur untuk menangani infeksi jamur dalam telinga. Beberapa obat sakit telinga memang mengandung 1 kandungan utama untuk membasmi bakteri, akan tetapi tidak semua obat seperti itu. Sekarang ini banyak obat sakit telinga yang kandungan obat di dalamnya merupakan kombinasi antara pereda nyeri dan penghilang bakteri atau jamur. Dengan begitu, obat-obatan tersebut bisa digunakan lebih praktis. Meskipun begitu, semua penggunaan jenis obat ini harus dipantau oleh dokter THT Anda. Gimana, Mbak Firda? Apakah bisa terbantu? Ya, Mbak, sudah. Terima kasih. Baik. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kami bisa mengakhiri presentasi
pada sore hari ini. Kurang lebihnya kelompok kami minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.